Jutaan tahun yang lalu, Lucifer ingin dirinya berada di tempat yang paling mulia. Ia memimpin perang melawan Tuhan, namun dikalahkan oleh malaikat Michael. Oleh karenanya Lucifer diusir dari surga dan jatuh ke neraka. Michael kemudian merantai Lucifer ke sebuah batu besar dengan menggunakan pedangnya sebagai segel. Sebelum Michael pergi, Lucifer bersumpah akan kembali sebagai Tuhan. Sejak hari itu Lucifer memerintah neraka dan mengumpulkan pasukan setan, sembari merencanakan balas dendamnya. Seiring berjalannya waktu, pengaruh Lucifer sampai ke bumi, di mana para pemujanya mendirikan benteng untuk menjaga lokasi Lucifer jatuh. Mereka percaya bahwa suatu hari Lucifer akan bangkit melalui gerbang menuju neraka itu. Dan inilah dongeng dari film yang berjudul The Devil Conspiracy 2022. Pada masa sekarang di Italia, seorang mahasiswi sejarah seni bernama Laura sedang menulis tesis tentang para seniman besar Italia yang tidak benar-benar percaya dengan adanya malaikat dan iblis. Tetapi sang profesor menolak gagasan itu dengan alasan menghina seniman sekaligus sejarah Italia. Akibat penolakan ini akhirnya Laura memutuskan pergi. Dari situ Laura menemui seorang pastor bernama Marconi. Marconi memberinya kartu keamanan tambahan agar memiliki akses ke semua pameran di katedral. Salah satu yang ditampilkan dalam pameran adalah kain kafan Yesus. Marconi lantas mengajak Laura untuk melihat kain kafan yang berisi darah Yesus dari penyalibannya. Selanjutnya pada sebuah ruangan, Marconi menunjukkan patung Michael yang mengalahkan Lucifer. Marconi berkata, iblis akan kembali ke bumi sebagai Tuhan palsu. Marconi lalu memohon untuk pergi dan meninggalkan Laura seorang diri di sana. Sepeninggalan sang pastor, Laura mulai membuat sketsa patung untuk tesisnya. Tak lama setelah itu tiba-tiba mendengar suara yang memanggilnya. Sontak Laura menjadi heran, tapi ia tidak melihat siapa-siapa sehingga mengabaikan hal itu dan terus melanjutkan pekerjaannya. Pada malam hari, seorang bertudung mendatangi pameran tepat sebelum pameran tersebut ditutup. Orang bertudung ini awalnya bergabung bersama pengunjung lain, namun dari monitor CCTV tampak ia memasuki pintu ruang patung dan tidak terpantau oleh seorang penjaga. Orang bertudung bernama Liz secara perlahan bergerak ke arah Laura. Sementara itu, saat Laura masih asik menggambar, tanpa diduga, menyadari kepala patung Lucifer bergerak. Maka dengan rasa takut sekaligus penasaran, Laura mencoba memeriksa. Ia bahkan tidak mengetahui kalau Liz sudah berdiri di belakangnya. Sejurus kemudian perhatian Laura teralihkan oleh suara dari luar jendela. Manakala diperiksa secara mengejutkan, kendati itu hanya seekor gagak, tetap saja sempat membuat Laura tersentak. Rupanya kesempatan tersebut Liz gunakan untuk mengambil pedang dari tangan patung Michael. Tak berselang lama, seorang penjaga menemui Laura dan mengingatkan bahwa pameran telah ditutup. Namun Laura segera menunjukkan kartu keamanan yang sebelumnya diberikan oleh Marconi, sehingga penjaga ini meninggalkannya. Setelah mengemasi barang-barangnya, Laura sempat memperhatikan tangan patung malaikat Michael, tetapi tidak menyadari bahwa pedang itu sudah tidak ada ketika berada di koridor tanpa dikira-kira. Menyaksikan Liz menghabisi sang penjaga, maka dengan panik Laura segera kabur untuk mencari tempat bersembunyi. Lalu dari tempat persembunyiannya, Laura melihat Liz menenteng batok penjaga tadi untuk digunakan mematikan keamanan kain kafan. Liz juga memecahkan kaca pelindung kain kafan. Tapi bersama dengan itu Marconi yang mendengarnya segera menghentikan. Naas tanpa ampun Liz menikamnya menggunakan pedang Michael. Tak berselang lama, anggota kelompok Liz berdatangan untuk membawa kain kafan tersebut. Malang Liz menyadari kehadiran Laura, sehingga memerintahkan anak buahnya untuk membawa dia serta. Sekepergian mereka, Marconi yang telah sekarat berdoa dan meminta Michael menggunakan tubuhnya untuk menghentikan Lucifer. Tak perlu waktu lama,
Sang malaikat pun langsung turun dan mengambil alih tubuh Marconi untuk mengejar kelompok Liz. Dari situ pengejaran pun dilakukan. Cukup lama berlari mengejar dengan kecepatan tinggi, Michael akhirnya tumbang akibat tubuh Marconi tidak sanggup menahan kekuatan malaikat seperti itu. Di tempat lain, sekelompok orang kaya tengah menyaksikan seorang anak memainkan biola dengan keterampilan yang luar biasa. Begitu pertunjukan selesai, seorang dokter bernama Lauren menjelaskan bahwa anak ini adalah cloning dari Antonio Vivaldi yang mereka buat dengan mengambil DNA dari kerangka salah satu orang yang paling berpengaruh dalam sejarah tersebut. Anak-anak kemudian dilelang kepada orang tua kaya, dan penawaran selanjutnya adalah bayi dari DNA Michelangelo. Di tengah pelelangan, Liz muncul dan memanggil Lauren. Selang beberapa waktu mereka sampai di benteng Lucifer, di mana Liz menunjukkan kain kafan kepada Lauren. Dengan adanya kain kafan ini, maka sekarang Lauren dapat mengkloning Yesus. Sementara itu Laura dirantai dalam ruangan kaca bersama 3 orang wanita lainnya. Salah satu wanita itu tidak berhenti berteriak histeris, namun Laura berhasil menenangkannya dengan mengajak mereka bekerja sama untuk keluar dari tempat itu. Sayang belum sempat mereka memikirkan sebuah rencana, para perawat sudah terlebih dahulu datang mengambil sampel darah dan foto Laura. Pada waktu yang sama Michael kembali ke katedral dan bertemu dengan 2 orang pastor yang sedang menyaksikan rekaman kematian Marconi. Namun melihat Marconi masih hidup, tentu saja mereka sangat terkejut. Hanya saja Michael tidak menjelaskan siapa sebenarnya dirinya dan langsung bertanya di mana para pelindung kain kafan. Alhasil para pastor menjelaskan bahwa Kardinal Vincini adalah orang yang ditugaskan untuk melindungi kain kafan. Hanya saja dia mengalami demensia dengan membicarakan tentang setan buas dan sebuah sekte rahasia. Mendengar ini Michael menjadi heran, mengapa para pastor tidak percaya pada apa yang tertulis di Alkitab, sehingga memaksa untuk diberitahu di mana Vincini berada. Mereka akhirnya memberitahu bahwa Vincini sekarang tinggal sendirian di rumah sakit jiwa. Sebelum pergi, Michael mengambil rekaman CCTV dan meminta mereka berjanji bahwa mereka tidak pernah melihatnya. Saat berangkat dengan mengendarai mobil Marconi, Michael tidak menyadari seekor gagak mengikutinya. Beralih ke benteng Lucifer, para ilmuwan bekerja keras untuk mendapat DNA Yesus dari kain kafan. Beberapa jam berlalu, Michael berhasil sampai ke rumah sakit jiwa di tempat yang sangat terpencil. Di sana ia langsung disambut oleh kardinal bernama Vincini yang membawa sebuah senjata. Awalnya Vincini mengira Michael adalah seorang pastor biasa, tapi begitu Michael sekilas menunjukkan wujud aslinya, maka Vincini langsung menyadari kalau dia adalah malaikat. Michael memberitahu bahwa kain kafan Yesus telah dicuri oleh seorang wanita tua. Mendengar itu, Vincini menunjukkan benteng yang dibangun di atas lubang tempat Lucifer jatuh dan menjelaskan kalau suaka ini merupakan tempat pengintaian. Menurut yang Vincini percaya, Lucifer akan terlepas dari rantainya. 2 monster purba dari kedua dunia bertugas untuk membebaskannya. Yang pertama adalah Liz, dan yang kedua adalah monster dari bawah tanah yang datang ke bumi sebelum Lucifer. Selama beberapa abad, para pengikut Lucifer membawakan anak-anak untuk dirasukinya, tetapi tubuh mereka tidak mampu untuk menampungnya. Hanya saja, ada satu tubuh yang dapat menampung Lucifer, yaitu tubuh Yesus. Jadi dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki, para pengikut Lucifer berniat mengkloning Yesus dengan mengambil DNA-nya dari kain kafan yang mereka curi. Mendengar itu, maka Michael meminta Vincini mengantarnya ke benteng. Sementara di benteng, para wanita mencoba mencari cara untuk memutuskan rantai mereka. Dalam obrolan mereka terungkap bahwa suami dan anak Laura telah meninggal akibat dibunuh. Di ruangan lain, Lauren berhasil mendapatkan DNA Yesus. Namun bersamaan dengan itu neraka bergetar di mana pedang Michael bergerak. Hal ini menyebabkan Lucifer dapat menarik pedang itu dari batu, sehingga segel pun terlepas. Liz lantas memerintahkan Lauren untuk segera menjalankan prosedur. Selanjutnya sejumlah perawat memasuki ruang kaca untuk menjemput para wanita. Namun tanpa diduga,
Usaha mereka untuk melarikan diri hampir saja berhasil. Seandainya para perawat yang lebih banyak tidak berdatangan, Laura dan seorang wanita bernama Brenda kemudian dibawa ke ruang operasi. Di sana para dokter mulai melakukan prosedur. Di tengah prosedur, Liz muncul dan memperkenalkan diri sebagai malaikat Tuhan. Ia memberitahu bahwa mereka sedang menanam sel telur yang telah dibuahi oleh DNA Yesus ke rahim Laura dan Brenda. Just like that. Pada waktu yang sama di depan sebuah gua yang mengarah ke benteng, Vincini menghabisi seekor gagak yang terus mengikuti mereka. Sebelum Michael melanjutkan perjalanan, Vincini memberinya perlengkapan. Di dalam benteng, Laura dan Brenda yang telah mengenakan gaun pengantin dibawa oleh sesosok makhluk mengerikan ke dalam sebuah sangkar. Sangkar tersebut kemudian diturunkan ke dalam sumur yang merupakan lubang neraka. Sedangkan Lucifer, setelah segelnya terlepas, dengan mudah ia mengubah wujudnya menjadi asap untuk membebaskan diri dari rantai. Di dalam sangkar tiba-tiba kemunculan segerombolan setan yang menangkap mereka. Tentu saja membuat Laura dan Brenda ketakutan. Tak lama setelah itu, asap Lucifer tadi masuk ke mulut Brenda. Namun dalam beberapa detik, tubuh Brenda yang tidak mampu menampungnya pun langsung berakhir. Asap Lucifer lalu meninggalkan tubuh Brenda dan memasuki tubuh Laura. Melihat Laura yang berhasil bertahan, maka para setan tadi segera pergi. Sesaat berselang Laura berjalan keluar, di mana Liz langsung menyambutnya dan memberitahu kepada para pengikut bahwa Laura adalah yang terpilih. Laura selanjutnya dikembalikan ke dalam ruang kaca yang telah dilengkapi dengan tempat persalinan. Tatkala Laura menanyakan apa yang ada di dalam dirinya, Liz mengatakan itu adalah Yesus yang lebih baik. Di dalam gua, Michael akhirnya berhasil menemukan sebuah pintu. Setelah sukses mendobraknya, Michael bergegas memasuki gerbang. Sayang dua orang penjaga memergokinya. Akibat senjatanya macet, akhirnya seorang penjaga melepaskan tembakan bius. Tapi bius ternyata tidak berpengaruh terhadap malaikat yang dengan mudah melumpuhkan keduanya. Michael lantas menggunakan pakaian penjaga untuk menyamar dan berhasil menemukan tempat penyimpanan kain kafan. Ia kemudian segera mengambil kain kafan itu dan memeriksa CCTV untuk mengetahui di mana Laura berada. Bersamaan dengan itu Lauren memasuki ruangan, sehingga Michael dengan cepat mendorongnya ke meja dan menuntut jawaban atas pencurian kain kafan tersebut. Namun Lauren hanya berkata hal itu dilakukan untuk awal yang baru. Mendengarnya, maka dengan emosi Michael mencabut tabung gas dan meledakkan ruangan itu. Akibat hal ini alarm pun berbunyi. Laura yang menyadarinya memaksa perawat untuk melepaskannya. Tapi secara mengejutkan Michael datang menumbangkan perawat tersebut. Mengira yang datang adalah Marconi, tentu saja Laura menjadi sangat senang. Tapi bersama dengan itu bayangan Lucifer mengganggu Michael dan membuat Michael mengaku bukanlah Marconi. Mendengarnya Laura pun berpikir dia adalah bagian dari musuh, sehingga bergegas kabur. Tapi dengan cepat Michael mengejar dan menyeretnya ke sebuah ruangan sebelum para penjaga menemukannya. Meski demikian Laura tetap tidak percaya dan langsung merebut senjata Michael. Setelah Michael meyakinkan bahwa dirinya berada di pihak Laura, maka Laura mengisahkan apa yang telah mereka lakukan padanya. Mendengar itu Michael memutuskan untuk membawa Laura pergi bersamanya. Seorang anak buah Liz yang melihat mereka langsung melepaskan tembakan. Tapi Liz segera menghabisi anak buahnya tersebut, lantaran Laura tidak boleh celaka. Ketika sampai di terowongan, Laura mendadak merasa sakit pada perutnya. Namun melihat para penjaga berdatangan, mereka harus tetap lari. Malang sesosok monster menerjang Michael, sehingga pertarungan tak dapat dihindari. Michael sebenarnya hampir saja mengalahkan monster tersebut. Namun tubuh manusianya gagal mengimbangi kekuatan malaikat, sehingga sang monster dapat mengalahkannya. Liz bersama anak buahnya datang menangkap Laura. Hanya saja Laura mengancam akan menghabisi bayinya bila mereka menyakiti Marconi. Tapi Liz mengingatkan bahwa sang pastor sudah mati.
Jadi dia tetap akan menghabisi malaikat yang ada di dalam tubuh pastor tersebut. Sementara Laura dibawa kembali ke ruang kaca dan diikat ke tempat tidur. Michael dirantai di dekat sumur karena kain kafan yang ia sembunyikan belum ditemukan. Michael kemudian menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan rantai. Walaupun hal ini menimbulkan kerusakan pada tubuh Marconi. Dengan tenaga yang tersisa, Michael membuka sumur, lalu melompat ke dalamnya tepat sebelum monster bawah tanah menangkapnya. Begitu mendarat di neraka, Michael menyadari sang iblis telah lepas, di mana pedangnya juga hilang. Bersama dengan itu sejumlah setan berdatangan. Michael yang berada di dalam tubuh manusia tidak memiliki kekuatan untuk melawan mereka, sehingga akhirnya dirantai dan disegel menggunakan pedang Lucifer. Di ruang pemeriksaan, saat Laura melihat USG pada janinnya, tiba-tiba beruntung hal itu hanya sebuah mimpi yang langsung membuatnya terbangun, di mana ternyata Liz sudah duduk di sebelahnya. Di sini Liz mulai menceritakan tentang bagaimana Lucifer melawan tiran yang mereka kenal sebagai Tuhan. Tapi Laura berkata tidak mempedulikan kisah itu. Mendengarnya, sontak Liz langsung menampar Laura. Liz berjanji bahwa Laura akan dibebaskan setelah melahirkan. Namun selama itu belum terjadi, Laura harus menghormatinya. Di neraka, sekelompok anak tiba-tiba datang mengepung Michael. Anak-anak itu menjelaskan bahwa mereka diculik oleh Lucifer. Mereka telah bekerja sama untuk bertahan hidup dan sangat ingin keluar dari sana. Mendengar itu, Michael pun mengucapkan namanya dan berjanji akan membawa mereka pulang jika mereka dapat menemukan pedangnya. Namun anak-anak tetap meminta Michael membuktikan diri tanpa pedang yang dimaksud. Sayang pembicaraan mereka terhenti ketika para setan bermunculan menangkapi anak-anak itu. Di dalam sel, asap Lucifer keluar dari rahim Laura, kemudian masuk melalui telinganya untuk merasuki pikiran Laura. Di situ Laura mendengar Lucifer memberikan tawaran yang sangat menggiurkan, yaitu jika Laura menerimanya, maka dia akan membantu menghabisi Liz yang sangat dibenci Laura. Setelah Laura menerima kesepakatan itu, maka Lucifer pun mengambil alih jabang bayinya. Pada momen ini Laura bermimpi sedang menggendong bayi yang sangat ia kasihi. Liz yang menyaksikan ini dapat merasakan Laura yang semakin kuat karena terikat dengan bayi itu. Saat seorang perawat memeriksa Laura tanpa diduga, dengan kekuatan Lucifer di dalamnya, Laura dengan mudah menghabisi perawat tersebut dan keluar dari ruangan kaca. Sampai di koridor, Laura bahkan dengan kejam menghabisi seorang perawat lagi. Tapi mendadak Laura menjadi ketakutan setelah menyadari apa yang telah ia lakukan. Hal ini membuat Laura berniat untuk menghabisi bayi yang ada dalam kandungannya. Tapi para petugas berdatangan, sehingga Laura bergegas berlindung pada sebuah ruangan. Di ruangan ini, sembari melawan pengaruh dari Lucifer, Laura mengambil satu botol klorin dan meminumnya. Setelah Laura menenggak cairan tersebut, Liz datang dengan mendobrak pintu. Mengetahui apa yang telah Laura lakukan, tentu saja Liz menjadi sangat marah. Namun tiba-tiba, setelah menutup pintu dengan kekuatannya, Laura juga menyerang Liz. Rupanya Lucifer sudah mengendalikan tubuh Laura dan memperingatkan agar Liz tidak melakukan kesalahan lagi. Lucifer juga memerintahkan Liz untuk menghabisi semua orang yang ada di sana setelah Laura melahirkan, agar tidak ada yang tahu apa yang telah terjadi. Hanya saja Lucifer mengingatkan, Laura dan bayinya telah terikat, jadi Laura pun harus dihabisi setelah kelahiran itu. Ketika Laura keluar, Liz bergumam, seharusnya rahimnya lah yang diisi oleh Lucifer. Selanjutnya tubuh Laura dimasukkan ke dalam tabung pengobatan. Ketika proses pengobatan sedang berlangsung, asap Lucifer meninggalkan tubuh Laura untuk memasuki sumur dan merasuki salah satu iblis di neraka. Melalui iblis itu Lucifer menemui Michael. Lucifer berkata, Tuhan takut kepadanya. Oleh sebab itulah Michael harus berperang bersamanya untuk melawan Tuhan. Ia juga mengejek kegagalan Michael dalam menjalankan tugasnya. Hal ini terlihat oleh anak-anak yang akhirnya menyadari kalau dia benar-benar malaikat Michael.
Anak-anak segera datang untuk mencoba menyelamatkannya. Namun lantaran tidak cukup kuat untuk melepaskan pedang Lucifer dari batu, maka mereka pergi mencari pedang Michael. Saat anak-anak menemukan pedangnya, sekawanan iblis juga berdatangan. Para iblis menjanjikan kebebasan kepada anak-anak, sehingga mereka kembali ragu untuk membebaskan Michael. Tapi setelah mengingat apa yang sebelumnya mereka dengar, akhirnya anak-anak itu menyerahkan pedang kepada Michael, yang langsung berubah ke wujud aslinya. Melihat itu, para setan pun langsung kabur. Setelah berjanji kepada anak-anak untuk kembali, maka Michael bergegas pergi ke bumi dalam tubuh Marconi. Michael juga mengambil kain kafan yang ia sembunyikan dan memasuki benteng untuk melumpuhkan seorang penjaga. Tapi begitu mendatangi tabung Laura, Michael hanya mendapati Lucifer yang telah menguasai wanita itu. Oleh karenanya Michael memutuskan untuk membawa tabung tersebut ke ruangan lain. Setelah mengunci pintu, Michael segera membuka tabung dan mencoba menjelaskan kalau bayi dalam kandungan Laura tidaklah jahat. Tapi secara mengejutkan, setelah mementalkan Michael dengan raungannya, Lucifer pun mengeluarkan air ketuban di tubuh Michael, sehingga menyebabkan tubuhnya melepuh. Lucifer kemudian memerintahkan Michael untuk menyembahnya. Michael tentu saja menolak dan menyampaikan pesan dari Tuhan, yaitu bayi tersebut akan menguasai Lucifer, bukan sebaliknya. Dengan kata lain, Tuhan mengizinkan ini terjadi, karena jika Lucifer memasuki tubuh suci Yesus, maka Yesus akan menahannya dan disegel selamanya. Mendengar ini, Lucifer pun menjadi sangat marah. Tak lama setelah itu, Lis dan pasukannya datang. Lucifer lantas memerintahkan Lis untuk menghabisi bayi tersebut. Namun Lis menganggap yang berbicara adalah Laura, sehingga memerintahkan para penjaga membawanya ke sumur. Kemudian di atas sumur, Laura melahirkan bayinya, di mana Lis langsung membawa bayi itu pergi. Saat Laura ditinggalkan sendiri, monster tanah membuka tutup sumur, sehingga membuat Laura terjatuh. Sementara itu, Lis mempersembahkan juru selamat baru mereka ke hadapan para pengikut Lucifer. Lis juga mengumumkan bahwa bayi Lucifer akan dibaptis dengan darah. Dari situ, monster tanah pun mulai menghabisi setiap pengikut Lucifer.